إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور. إن هذا الاستفزاز غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات والعودة إلى الالتزام التام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل إلى ما قبل خطوط 8 ديسمبر لعام 2024. أيها السيدات والسادة، في 17 من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد، وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه، ووفرنا لفريقها متطلبات الوصول والحماية. وقد أتم المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpaksa masuk truk catering bandara untuk berganti pesawat secara diam-diam. Media Amerika Serikat melaporkan operasi pengelabuan ini dilakukan karena Trump mendapatkan ancaman serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Iran terus mengembangkan senjatanya. Kali ini rudal mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal canggih yang mampu mengubah arah secara mendadak. Rudal dan drone mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Media Amerika Serikat The New York Times juga telah mengungkapkan kecanggihan senjata milik Iran. Serangan Iran yang telah berlangsung sejak bulan Juli telah melukai lebih dari 100 tentara Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Raza Naqvi. Pertemuan keduanya berlangsung di Teheran, Iran pada Selasa kemarin. Lawatan Mohsin ke Teheran ini membawa misi diplomatik penting di mana Pakistan bertindak sebagai mediator utama demi meredakan ketegangan yang tengah memuncak antara Amerika Serikat dan Iran. Kunjungan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi ke Teheran, Iran pada Selasa kemarin disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Kantor berita Iran juga melaporkan jika Mohsin Naqvi telah tiba di Teheran sebelumnya dan disambut oleh Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni. Pertemuan ini terjadi ketika Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang baru saja dilantik, Mayor Jenderal Mohsin Razai, mengatakan bahwa saat ini Iran tengah berada di tahapan sensitif dalam menentukan masa depannya. Tidak hanya soal isu global, baik Iran dan Pakistan juga sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral mereka dan fokus pada sektor keamanan dan kebudayaan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin kemarin mengklaim bahwa Amerika Serikat telah 100% memegang penuh kendali di Selat Hormuz. Selain bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran di hari yang sama, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Reza Naqvi juga bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam pertemuan ini, Mohsin Naqvi kembali mengupayakan mediasi antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Dalam kesempatan ini, Presiden Iran juga menekankan perlunya meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, budaya, dan juga keamanan. Pakistan remains engaged alongside our brotherly states in sincere efforts to resolve the crisis in the Middle East and the Gulf. Pakistan is making all-out efforts to bring the two parties to negotiating table, Islamabad MOU, and pave the way for peace and stability in the region. Pakistan will continue to offset spoilers using direct and indirect channels and enable continuation of constructive dialogue to resolve all outstanding issues. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga menegaskan Selat Hormuz di bawah kendali penuh Amerika Serikat. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Dan infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini.